Siapa lagi kalau bukan Amin Rais? Kembali ia membuat statement kontroversial tentang 6 dosa Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia. Ia mengatakan bahwa Jokowi layak disebut sebagai pemimpin yang gagal karena sederetan dosa-dosa Jokowi yang sulit untuk diampuni. Bahkan bila perlu, rakyat Indonesia melakukan pengadilan terhadap Jokowi dengan menyeretnya untuk menjadi pesakitan, masuk dalam jeruji besi, dituntut sebagai pemimpin yang telah melanggar konstitusi. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melakukan kritik balik terhadap statement dari Amin Rais yang menderetkan 6 dosa Jokowi, dan apakah Amin Rais beroleh kebenaran ketika ia mencandra dan menyusun daftar 6 dosa Jokowi yang menurutnya ia adalah tipikal pemimpin yang gagal dalam memerintah Indonesia. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa sekali lagi berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, statement kontroversial dari Amin Rais harus kita katakan sebagai statement yang tidak berdasar. Mengapa? Karena apa yang dikatakan Amin Rais tentang 6 dosa Jokowi, dan mungkin daftar yang ia bacakan dalam sebuah forum bersama dengan para aktivis nyinyir terhadap rezim pemerintahan Jokowi masih panjang dan masih menyisakan beberapa poin-poin lagi tentang dosa-dosa Jokowi. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang Amin Rais berani menelanjangi bahwa seorang yang bernama Jokowi punya deretan dosa yang menyebabkan ia menjadi orang yang gagal, menjadi pemimpin negara yang gagal, dan karena itu layak untuk diadili oleh rakyat, dimasukkan ke jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang tidak populer dan tidak populis ketika ia memimpin Indonesia. Apakah seorang yang bernama Amin Rais layak menggunakan istilah dosa untuk menyebut orang lain? Mengapa tidak? Bahwa kita semua sebetulnya adalah orang yang tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Tepatkah terminologi dosa itu dipakai dalam kancah politik ketika kita menggunakan diksi-diksi dalam menerjemahkan kritik-kritik yang kita mau arahkan kepada rezim pemerintahan Jokowi? Saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kita sebagai tokoh publik, tokoh politik, sebagai aktor politik tidak cerdas dalam menggunakan diksi-diksi atau terminologi-terminologi yang berbasis keagamaan tertentu. Kita boleh disebut sebagai orang yang bisa dikategorikan mabuk dalam terminologi agama. Saya ingin memberikan quote and quote bahwa kita seringkali menjadi orang yang tidak kritis pada diri kita sendiri ketika menggunakan terminologi yang tidak tepat sama sekali untuk menyebut bahwa orang lain, kelompok lain itu adalah orang atau kelompok yang berdosa sangat, sehingga harus kita musuhi, harus kita perangi, tanpa sadar bahwa diri kita itu adalah orang yang harus disebut sebagai orang yang termasuk kita sendiri katakan sebagai orang yang punya dosa
terhadap masa lalu kita, termasuk ketika mungkin kita dulu diberi peran-peran dalam kancah etika publik yang kita bangun ketika kita menjadi pemimpin yang dipercaya memimpin sebuah level jabatan tertentu. Kita menjadi orang yang melacurkan etika publik yang seharusnya secara bertanggung jawab kita kerjakan dengan baik sebagai bagian dari sikap kedewasaan kita membangun politik diri dan membangun kapasitas diri sebagai seorang pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan di level yang diberikan kepada kita. Karena itu teman-teman, hati-hatilah untuk tidak mengikuti cara-cara seorang seperti Amin Rais yang harus kita katakan ia menerjemahkan politik itu dengan disinformasi, dengan fitnah dan kebencian yang harus kita katakan itu meruntuhkan semangat untuk melakukan kritik yang bertubi-tubi terhadap siapapun, termasuk terhadap rezim pemerintahan Jokowi. Saya ingin mengingatkan bahwa aktivis-aktivis politik yang seringkali menggunakan terminologi disinformasi, fitnah, dan kebencian yang itu dilakukan dengan tendensi dan semangat untuk mendemigrasi peran-peran seorang atau institusi politik tertentu tanpa sadar bahwa sebetulnya kita menjadi orang yang tidak akan pernah mencapai target untuk mengubah realitas menjadi lebih baik. Kita harus ingat dan sadar bahwa upaya kita memperbaiki tatanan hidup berbangsa, bernegara, berdemokrasi di Indonesia saat ini dengan berbagai macam dinamika politik yang tidak baik-baik saja, itu tidak bisa kita terjemahkan dengan cara-cara yang melanggar etika publik atau bahkan menggunakan diksi-diksi yang berasal dari pandangan-pandangan primordial tertentu, lalu kita mau jadikan itu sebagai sarana untuk menyerang kelompok lain atau menyerang orang lain dalam rangka meningkatkan penerimaan orang pada pandangan-pandangan kita. Ketika kita menggunakan diksi disinformasi, fitnah dan kebencian, sekali lagi itu tidak pernah akan mengubah realitas masyarakat kita menjadi semakin baik. Malah kita justru memperkeruh suasana dengan ujaran-ujaran yang tidak argumentatif. Sekalipun argumentatif, tetapi sekali lagi argumentasi kita runtuh dan gugur dengan sendirinya karena kita menjadi orang yang hanya mewacanakan sebuah cara berpikir yang keluar dari semangat disinformasi, fitnah, dan kebencian terhadap pihak lain. Jadi teman-teman, statement kritis dari seorang Amin Rais yang menyebutkan ada 6 dosa Jokowi, sekali lagi tidak akan meruntuhkan Jokowi sebagai seseorang yang secara kredibel dan bertanggung jawab telah ditunjukkan oleh kajian Litbang Kompas yang melihat bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia itu adalah pemimpin yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, dan karena itu citra seorang Jokowi tetap baik di mata masyarakat di hari-hari terakhir ketika ia akan meletakkan tampuk kekuasaannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan percayai statement-statement yang tidak berdasar dan hanya keluar dari politik kebencian, politik fitnah, dan politik disinformasi. Karena itu sungguh berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang hari ini harus kita katakan harus dibangun dari semangat optimisme dan pengharapan bahwa hari-hari depan kita akan baik-baik saja. Dan karena itu teman-teman,
siapapun Anda yang menjadi aktivis-aktivis politik, bila Anda ingin mengubah realitas, gunakanlah diksi-diksi dan argumen-argumen yang membuat kita bisa mengerti bahwa realitas yang kita argumentasikan itu memang punya masalah, tetapi kita sekaligus menawarkan solusi-solusi yang konstruktif keluar dari diksi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian.